Apakah abang ini serius atau hanya sekedar untuk mengisi apa itu aja untuk kompetisi Pak kira-kira? Ya mau menjadi ketua RT aja orang serius. Oh gitu Pak. Apalagi menjadi presiden. Bisa gitu. Ini serius. Potensi ini yang meyakinkan abang untuk maju terus. Iya. Menjadi calon presiden ke depan. Bagaimana abang menggalang suara-suara TNI? Kan tidak terlepas dari situ. Apa itu kekuatan silaturahim saja. Silaturahim saja. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Karena sepanjang sejarah bergaul di daerah, di Jakarta, kita tidak pernah ada handicap untuk berkomunikasi dengan siapa. Insya Allah akan kami soal ke semua teman-teman. Pakunya Indonesia itu kita tahu. Saya datang di Sumatera Utara ini untuk bertemu dengan pakunya Indonesia. Paku-pakunya ya? Paku. Sudah melihat pakunya di Sumatera Utara? Paku di Sumatera ini kalau kita tidak masuk di Al-Wasliyah, tidak masuk di NU, tidak masuk di Muhammadiyah, tidak masuk di tokoh Kristen, itu tidak menyentuh pakunya Sumatera Utara. Seandainya saya presiden, saya langsung panggil Menteri Agama, buka seluruh rumah ibadah 24 jam. Mulai dari malam ini jam 00. 24 jam kemudian saya menerima laporan. Presiden punya kewenangan untuk panggil semua itu. Khusus untuk Menteri Agama saya akan perintahkan itu. Tentu kalau saya sudah jadi presiden. Kalau sekarang mah ya. Iya. Meskipun ada yang menyarankan saja. Selalu masyarakat yang baik, ya kan Pak? Iya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa ngobrol bareng Orbit, pagi ini kita bersama dengan Bang Dr. Andi Jamarudulu, salah satu calon presiden versi konvensi Nahdlatul Ulama untuk periode 2024-2029. Kita akan ngobrol tentang sepak terjang beliau dan kiprah beliau dari segi politik, akademi dan keseharian beliau. Apa kabar, Bang Andi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Safi, Sehat Bang. Kita melihat apa merupakan salah satu dari 17 nama calon presiden konvensi Nahdlatul Ulama untuk periode 2024-2029. ya. Bahkan untuk survei pertama kita mendengar bahwa abang melejit namanya di urutan pertama, melebihi dari tokoh-tokoh nasional seperti Mahfud MD, ada Caimin dan lain sebagainya. Ini apakah abang ini serius atau hanya sekedar untuk mengisi apa itu aja untuk kompetisi Pak kira-kira? Ya mau menjadi ketua RT aja orang serius. Oh gitu Pak. Apalagi menjadi presiden. Bisa gitu. Ini serius. Memang tim 9 itu menyeleksi tokoh Nahdlatul Ulama yang layak menjadi presiden. Ya. Ada 18 nama. 18 nama yang menurut tim 9 inilah daftar nama-nama yang layak jadi presiden. Di situ diurut ada Ketua Umum PBNU, ada Ibu Khofifah, ada Mahfud MD, ada Pak Muhaimin, ada Ali Maskur Musa, banyak, ada Mas Mending Sopihara, ya ada Menteri Agama sekarang. Ya, artinya 18 itu kalau kita lihat memang tidak ada nama yang underdog lah. Ya. Mungkin dari sisi publik mungkin saya lah yang anggap tidak dikenal. Tapi begitu hasil survei keluar, hasil polling keluar,
nama saya yang nomor satu. Nah itu dia. Jangankan public orbit, pemirsa orbit, heran. Saya aja heran kok. Kok saya bisa Melejit nama itu. Nah, tapi setelah itu saya kembali merenung. Apakah memang saya layak dan pantas untuk dinilai oleh publik, bahkan publik semua, untuk memimpin negeri ini? Ya, pertanyaan itu justru terjawab ketika saya memeriksa diri saya. Nggak ada kriteria yang saya tidak penuhi. Oh gitu Bang? Iya, saya warga negara. Iya. Saya berhak dipilih dan memilih. Insya Allah sehat jasmani rohani, ya, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang diputus oleh pengadilan. Nggak ada itu. Karena itu bisa juga, ya. Jadi memang saya menganggap bahwa objektif ini konvensi Nahdlatul Ulama. Meskipun itu bukan institusi Nahdlatul Ulama, tetapi tim 9 ini adalah tokoh-tokoh NU yang memang mengerti dan melakukan interaksi dengan seluruh tokoh yang lain, lalu kemudian mereka menyatakan inilah 18 tokoh yang layak. Abang ini kan ada di dalam konvensi ini tuh ada 3 nama yang di luar Pulau Jawa kalau saya tidak salah. Ada Bang Kiai Haji Nasaruddin Umar, ada lagi Bang dari Sumatera Utara, dari Pulau Sumatera. Nah, sementara memang kita pernah juga punya presiden dari Makassar, ada B.J. Habibie, dan yang terakhir ada Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden 20. Apa kok percaya diri orang timur menjadi presiden? Apa kira-kira gimana itu? Sebetulnya pertanyaan itu telat, karena sudah dibuktikan oleh Bung Hatta, dibuktikan oleh Adam Malik, dibuktikan oleh Kiai Idam Khalid, Habibie, Yusuf Kalla. Tokoh-tokoh yang saya sebut ini adalah tokoh luar Jawa yang tidak pernah ragu sedikit pun memimpin negeri ini. Lalu kalau mereka bisa memimpin negeri, masa saya tidak? Ya, artinya kita punya daftar nama-nama yang sebagai inspirator bagi generasi sekarang untuk mengatakan bahwa Indonesia itu pilarnya harus tertancap di seluruh sudut-sudut negeri. Tidak bisa hanya di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu kalau kita hitung, ya 77% kabupaten kota ada di luar Jawa. Oh gitu? Iya. Hanya 23% itu ada di Pulau Jawa. Bahkan kalau Sumatera dihitung, Sumatera itu persis 30% jumlah kabupatennya seluruh Indonesia. Artinya lebih besar Sumatera jumlah kabupatennya dibanding dengan Pulau Jawa. Masa nggak ada yang wakili itu? Nggak boleh dibiarkan itu ada segmen begitu besar di negeri ini yang tidak tercermin di dalam konfigurasi kepemimpinan nasional. Itu yang membuat saya yakin bahwa ini publik pasti merespon. Kalau kita melihat latar belakang abang politisi 2 periode, Ketua DPR RI, kemudian abang juga seorang akademisi yang juga pernah menjadi rektor Universitas Ulama DKI Jakarta, dan sekarang abang menggeluti bisnis. Dari 3 dimensi profesi yang berbeda ini, apa cukup untuk mengantar abang sebagai presiden? Pak Jokowi itu dia hanya punya 2. Ya, beliau adalah politisi dan usahawan. Ya. Pak Habibie kayaknya punya 1 saja. Beliau adalah cendekiawan. Ya, bahwa dia dilibatkan di dalam politik, iya. Ya, Gus Dur juga memiliki katakanlah begitu kita kagumi, tapi beliau bukan pengusaha. Beliau adalah cendekiawan Muslim yang luar biasa.
Sehingga kalau menurut saya, apa yang saya punya ini pernah menjadi politisi, pernah menjadi akademisi, bisnismen, saya kira cukup-cukup aja. Cuma memang begini juga. Beda kita memainkan ketika kita berada pada posisi sebagai politisi, posisi sebagai cendekiawan, dan posisi kita sebagai bisnismen. Karena orientasinya yang berbeda. Kalau kita sebagai politisi, orientasinya itu kekuasaan. Ya. Gak boleh orang menjadi politisi kalau tidak punya cita-cita untuk berkuasa. Itu rumus. Tujuannya kekuasaan. Tujuannya kekuasaan. Sementara kalau kita sebagai ilmuwan, ya orientasi kita kebenaran. Akademisi menuju kebenaran. Itu orientasi. Lalu kemudian kalau kita sebagai bisnismen, ya orientasinya keuntungan. Nah, karena perbedaan orientasi itulah ya kekuasaan, kebenaran, keuntungan. Tentu metodologinya juga harus berbeda. Seninya juga berbeda. Kawannya juga berbeda. Tetapi tiga profesi ini terintegrasi. Anda tidak bisa menjadi pengusaha yang sukses kalau Anda tidak bisa berkomunikasi baik dengan kekuasaan. Ya. Tidak bisa menjadi penguasa yang baik kalau Anda tidak di backup secara finansial. Dan itu semua membutuhkan ilmu. Nah, itu menurut saya tiga profesi ini harus ada di dalam diri seseorang kalau dia mau menjadi pemimpin nasional. Tapi Bang, menjadi presiden ini kan tidak cukup hanya modal itu saja. Dia harus punya modal politik, finansial. Nah, ini gimana Bang menggalang? Kayak gini Dinda, nggak ada orang yang bisa tahu ukuran dompet seseorang, nggak ada. Ya. Apalagi kalau kita bercermin 7 presiden kita, mulai dari Bung Karno sampai Bung Jokowi hari ini, itu tidak ada orang kaya itu. Ya, Bung Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian sekarang Jokowi. Nggak ada orang kaya. Tapi saya mengamati figur-figur ini temannya banyak orang kaya. Oh gitu ya? Iya, jadi cukup kita, tidak perlu kita kaya lah, tapi cukup kita berteman dengan orang kaya, orang punya duit, sudah. Go, insya Allah. Dan alhamdulillah, karena saya pernah di birokrasi, saya pernah di eksekutif, pernah di legislatif, dan juga masuk di dunia bisnis. Kawan-kawan saya banyak orang yang punya duit. Sangat banyak. Jadi kalau untuk biaya politik insya Allah gak ada soal. Oke. Baik, pemirsa Ngorbit, kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi bersama Dr. Andi Jamarudulum, tokoh masyarakat Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan yang muncul di Sumatera Utara, calon presiden Republik Indonesia versi konvensi Nahdlatul Ulama. Bang, abang kemarin sewaktu Gus Dur menjadi presiden, abang sangat dekat dengan Gus Dur. Ya. Gimana pengalaman perjalanan abang mendampingi seorang kiai yang juga sebagai presiden Republik Indonesia? Ya. Gini, Dinda, ketika saya terpilih jadi komandan Banser, ya, itu sudah saya menjadi salah satu ketua pengurus pusat gerakan pemuda Ansor, lalu ditunjuk lagi menjadi komandan Banser nasional. Yang pertama saya lakukan menghadap Gus Dur sebagai ketua umum. Gus, saya baru saja dipilih menjadi komandan Banser. Tugas saya apa, Gus? Kata Gus Dur, tugasmu hanya 2. Pertama, jaga marwah ulama Nahdlatul Ulama. Yang kedua,
jaga keutuhan bangsa ini. Jadi tugas saya sebagai komandan Banser hanya menjaga dua itu. Marwah ulama NU harus dijaga, tidak boleh ada yang mengganggu. Yang kedua, NKRI ini harus utuh. Itu perintah Gus Dur kepada saya. Dari situ saya simpulkan bahwa Gus Dur ini adalah sosok yang menyeimbangkan antara paham keagamaan dan paham kebangsaan. Itu yang melekat pada diri Gus Dur. Dan saya kira itulah yang selalu dijawantahkan oleh kader-kader. Yang kedua, pandangan saya tentang sosok Gus Dur adalah Gus Dur ini sangat mendahulukan kepentingan orang banyak. Aspek kemanusiaannya luar biasa. Karena itu Gus Dur selalu ingin melibatkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi membangun bangsa. Itu menurut saya tangkapan saya pada figur Gus Dur. Bahwa yang lain beliau cendekiawan, dia cerdas, dia pintar, itu adalah tools, ya, alat Gus Dur untuk mencapai tujuannya untuk membangun manusia. Tapi Gus Dur bukan orang yang kaya. Saya punya pengalaman tuh dampingi Gus Dur sebagai calon presiden. Ya. Saya bisa menjadi saksi bahwa Gus Dur itu tidak punya duit, lalu dia menjadi presiden. Nah, semua orang yang dia temui sebagai calon presiden, kalau calon presiden yang lain kan, kalau ketemu orang, ketemu kiai, ketemu siapa harus kasih sangu, biaya operasional, nyumbang pesantren. Nyumbang pesantren. Kalau Gus Dur malah pulang bawa sangu. Oh gitu. Pulang bawa sangu. Coba ketemu Pak Habibie pulang bawa sangu, ketemu siapa saja. Mbak Tutut ketemu Pak Harto, saya dampingi ketemu Pak Harto, pulang bawa sangu. Ya, orang kalau simpati kepada seseorang dengan pikiran-pikiran, lalu kemudian karakter kepemimpinannya, nggak perlu dikasih duit itu. Justru dia yang akan ikhlas memberikan duit kepada sang calon. Itu yang saya tangkap di Gus Dur. Saya malah biasa, saya kan saking dekatnya itu, saya tanya, sini nih Gus, rekeningnya ada nggak nomor rekening di sini? Siapa tahu ada yang berminat untuk masuk surga gitu. Oh yo ada situ nih. Saya ambillah nomor rekeningnya, itu ada rekening rupiah, ada rekening dolar. Kalau ketemu seseorang, saya bilang mau masuk surga nggak? Iya maulah. Ini tiketnya masuk surga. Saya tunjukkan Abdurrahman Wahid. Bank ini, kalau punya ini nomor rekening. Ini dengan Gus Dur ini. So iyalah. Nah, itu tiket surga. Akhirnya banyak orang yang ikhlas ngisi itu rekening itu untuk Gus Dur. Karena simpati kepada. Karena simpati pada Gus Dur. Luar biasa. Nah, nggak peduli ada orang Islam yang sama, orang Konghucu, orang Kristen, nyumbang ke Gus Dur itu biasa. Orang simpati. Karena karakter figurnya yang menarik. Jadi penyeimbangan antara wawasan kebangsaan dan wawasan keislaman luar biasa. Gus Dur sudah selesai. Selesai. Nah, NU membuat konvensi dilakukan oleh tim 9. Secara khitoh NU tidak boleh berpolitik praktis, ya kan? Dan juga NU seperti yang membilang tadi, pesan Gus Dur ke Abang bahwa menjaga wibawa ulama dan menjaga keutuhan NKRI. Di tengah bangsa ini yang kita melihat banyak rongrongan, disintegrasi bangsa sangat mungkin terjadi, timbulnya aliran-aliran intoleransi, keberagamaan di tengah-tengah masyarakat kita.
Nah, apa yang akan abang lakukan ketika nanti memang abang berhasil menjadi presiden? Konsekuensi dari posisi Nahdlatul Ulama yang selalu ada di tengah itu membuat kiri dan kanan sering mengatakan bahwa NU itu adalah musuh. Ketika NU cenderung bergeser ke kanan, kiri akan marah. Dan ketika NU bergeser ke kiri, kanan akan marah. Tetapi marahnya kiri dan kanan tidak akan pernah bisa merubah Nahdlatul Ulama sebagai tiang penyangga negeri. Tidak bisa merubah NU sebagai kekuatan yang akan menjadi penyatu NKRI. Nggak bisa. Dia akan tetap mewarnai siapapun. Ya. Anda boleh marah, tetapi Anda tetap harus menjadi kawan saya. Anda kiri ataupun kanan, Anda tetap kawan saya. Ayo kita bersama berada di tengah membangun bangsa ini. Itulah sebabnya NU tidak pernah berpisah dengan TNI. Ya. Tidak pernah berpisah dengan Muhammadiyah meskipun ada dinamika. Karena NU, Muhammadiyah, TNI ini adalah pilar bangsa yang sangat kuat. NU tidak pernah berpisah dengan agama-agama yang lain yang sering disebut golongan minoritas. Karena NU harus menjadi pilar untuk menjaga itu semua. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu harus berada pada payung pengayoman Nahdlatul Ulama. Nggak bisa. Negeri ini harus dijaga utuh, dan disitulah NU. Kalau di dalam posisi ini lalu NU diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini, maka saya kira posisi itu memang telah dibangun dari awal. Ya, dia ada di mainstream bangsa ini untuk memimpin. NU nggak bisa dipinggirkan. Tidak boleh dibawa ke kiri, terpinggir di kiri. Tidak boleh dibawa ke kanan, terpinggir. Dia harus tetap di tengah untuk berkawan dengan kiri dan kanan. Ayo kita bangun bangsa. Begitulah. NU 2019-2024 memposisikan sebagai wakil presiden, bagian daripada kekuasaan. Tapi ketika itu belum ada konvensi. Ya. Belajar dari sini, apakah NU sudah mapan, sudah percaya diri untuk memajukan kadernya menjadi seorang presiden di tengah hegemoni partai politik yang berhak mengusung presiden? Ini gimana? Ini Kiai Ma'ruf Amin sebagai representasi Nahdlatul Ulama berada pada posisi wakil presiden, tidak bisa diragukan sedikit pun ke NU. Beliau nomor 1 di NU sebagai Rois. Jabatan tertinggi di Nahdlatul Ulama itu Rois. Itu jabatan ketua umum itu urutan ketiga keempat, tapi tertinggi itu Rois, dan itu dimiliki oleh Kiai Ma'ruf. Lalu kemudian umat Islam bermusyawarah bersama dengan NU, seluruh ormas-ormas memutuskan Kiai Ma'ruf sebagai ketua umum NU. Dua lembaga ini yang melakukan musyawarah memutuskan Kiai Ma'ruf sebagai orang terbaik. Tetapi beliau hanya dipilih oleh pengurus itu, belum melibatkan publik NU, belum melibatkan publik masyarakat, belum dikonvensi ketika itu. Ya, karena itu teman-teman tim 9 ini mencoba untuk menentukan siapa yang terbaik dari kalangan NU untuk jadi presiden. Perlu didengarkan suara-suara rakyat. Ya. Baik itu suara di komunitas NU maupun suara publik secara keseluruhan, karena tentu seluruh aktivitas, perilaku dari tokoh-tokoh NU ini kan digelar di masyarakat.
persepsi masyarakat itu akan melihat apa tingkah lakunya si A, si B, layak nggak menjadi pemimpin. Karena itu konvensi ini bertanya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini ada 18 tokoh. Menurut kalian ini siapa yang layak? Dan itulah hasilnya. Di tahap pertama dah muncul Andi Jamarot nomor 1, nomor 2 Pak Mahfud MD, nomor 3 Pak Muhaimin dan seterusnya. Ya nggak bisa dibantah. Ya karena itu kata publik. Ya ini berlanjut pada tahap kedua, tahap ketiga. Itu sampai pada ujungnya mungkin sampai pada 2022 akhir baru kita lakukan lagi survei untuk menentukan siapa sebetulnya yang terbaik dari ini. Apakah itu mau dipaksakan hasilnya nanti untuk jadi presiden atau jadi wakil presiden? Ya nggak bisa. Ini hanya menu yang disampaikan kepada partai politik. Ini loh presentasi warga Nahdien. Betul, representasi warga Nahdien. Kita sudah siapkan. Kalau Anda mau pilih dari unsur NU, ya inilah manusianya. Ini yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ya silahkan dipilih. Karena kewenangan berdasarkan undang-undang, kewenangan menentukan pasangan calon presiden wakil presiden ada di partai politik. Ya. Artinya NU sudah percaya pasca Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, maka PBNU membuat konvensi ini sebagai representasi warga Nahdien. Dan ini nanti menjadi parameter bagi partai politik ya, itu ketika ingin mengusung calon presiden dan wakil presiden ke depan. Saya sih percaya bahwa partai politik juga punya parameter. Ya, punya parameter untuk menentukan siapa yang terbaik. Ya. Jadi kalau umpamanya parameter partai politik mengatakan presiden itu harus orang NU, luar Jawa, ya bisa saja. Ya. Kan abang ada di situ kan? Ya, kan saya ada di situ. Ya, dan tidak ada sedikit pun keraguan orang luar Jawa memimpin negeri ini. Dan sudah teruji. Teruji Bapak, teruji. Nggak ada sedikit pun keraguan karena kita pemegang saham terbesar negeri. Apalagi 77% ada di luar Jawa. Di luar Jawa. Potensi-potensi ini yang meyakinkan abang untuk maju terus. Iya. Menjadi calon presiden ke depan. Bagaimana abang menggalang suara-suara TNI? Kan tidak terlepas dari situ. Itu kekuatan silaturahim saja. Silaturahim saja. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Karena sepanjang sejarah bergaul di daerah, di Jakarta, kita tidak pernah ada handicap untuk berkomunikasi dengan siapa. Insya Allah akan kami soal ke semua teman-teman. Pakunya Indonesia itu kita tahu. Saya datang di Sumatera Utara ini untuk bertemu dengan pakunya Indonesia. Paku-pakunya ya? Paku. Sudah melihat pakunya di Sumatera Utara. Paku di Sumatera ini kalau kita tidak masuk di Al-Wasliyah, tidak masuk di NU, tidak masuk di Muhammadiyah, tidak masuk di tokoh Kristen, itu tidak menyentuh pakunya Sumatera Utara. Berarti sudah itulah agenda abang ke satu Sumatera. Oh iya, saya datang ini untuk menyapa paku-paku tadi, penting. Dan saya tahu seluruh paku-paku di setiap provinsi. Baik. Pemirsa Orbit, kita lihat sebentar. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Orbit, kita kembali lagi bersama Dr. Andi Jamarot dulu, calon presiden Republik Indonesia versi Konvensi Nahdlatul Ulama. Bang, hasil survei pertama mengantarkan abang pada posisi pertama dari 8 Ada keberkahan apa yang mendapat? Jadi gini, setelah saya pernah bakti di DPR tahun 2019, saya kira waktu itu banyak teman mengatakan bahwa Andi Jamarot sudah gantung sepatu.
Atau ada juga yang mengatakan Jamaro sudah layak jadi pelatih. Iya. Tapi setelah konvensi, ternyata di punggung saya masih ada tertulis angka nomor 10. Ya, kan masih striker namanya. Luar biasa. Luar biasa. Teman-teman di NU, di partai, ya, ngontak, maju bang, kita siap backup. Kali itu nanti menurut saya potensi untuk meretas jalan menuju istana. Iya. Ini sangat kuat, sangat kuat. Bahkan yang menarik itu sudah ada 1-2 orang mengirim tim calon presiden, mengirim tim ketemu dengan saya untuk mengajak saya untuk menjadi nomor 2. Saya bilang saya mau nomor 1. Oh, karena kemarin pertama yang nomor 2 ya. Saya nomor 1. Tapi silakan jalan saja dulu, jalan saja dulu. Ini dinamikanya luar biasa. Insya Allah kita bisa ketemu di ujung. Bagi saya ditempatkan dimanapun tidak ada soal. Tetapi ada ruang yang terbuka untuk kita pakai bergerak. Sebagai petarung, saya selalu mengatakan bahwa kalah itu bukan aib. Yang aib adalah ketika ada kesempatan bertarung lalu kita tidak naik ring. Itu baru. Itu aib. Nah, abang di PMI, Gerakan Pemuda Ansor, ya, memunculkan nama abang kembali sebagai nomor 1 di kompetisi survei pertama ini. Ini kan menghidupkan sel-sel tidur, Ya. yang selama ini tertidur, artinya bergerak secara perlahan. Ketika nama abang muncul di konvensi dan survei pertama abang nomor 1, jaringan-jaringan abang kan di seluruh Indonesia bakal nggak lagi. Oh iya, ketua Satkornas Banser main lagi bro katanya kan. Ini abang rasakan? Iya. Itu teman-teman katakan ibarat kemarau setahun tiba-tiba disiram oleh hujan. Ini kita tunggu semua ini. Kita tunggu semua ini bang. Ayo. Ya, mereka rupanya ya mungkin ada kesan ketika saya menjadi pemimpin di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada kesan positif ketika saya menjadi komandan Banser. Ketika saya ketua PBNU, mereka punya kesan pada segmen masing-masing. Dan itu meyakinkan saya bahwa belum saatnya saya gantung sepatu. Itu loh ya. Itu. Masih banyak anggota di bawah yang mengharap abang maju. Ada hal yang kedua juga. Saya di PBNU 10 tahun ketua PBNU bidang kerjasama antar lembaga keagamaan. Itu artinya bahwa saya adalah ketua PBNU yang wajib berkomunikasi dengan baik dengan seluruh pimpinan agama di negeri ini. Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, bahkan yang lain-lain. Ya, itu semua menjadi tugas saya untuk berkomunikasi. Dan sampai hari ini komunikasi itu intens. Karena ketika saya menjadi ketua PBNU, saya tunjukkan bahwa PBNU adalah pengayom dari mereka. Ada yang cubit kalian, NU yang pertama berteriak satu. Itu yang selalu dibuat oleh NU kepada teman-teman agama lain. Termasuk teman-teman meskipun berbeda aliran Islam, ya ada dari Muhammadiyah, dari FPI, dari HTI ketika itu nggak ada soal bagian, nggak ada soal bagian. Kita semua berkawan dan NU selalu menempatkan diri sebagai tempat berlindungnya siapapun yang disakiti. Berarti intinya saat ini abang sudah ada tim bergerak untuk maju. Kelihatannya itu tadi rumput yang tumbuh
kena sirat tuh. mulai Iya, ini lagi hidup lagi ya. itu nggak perlu tim itu. Mereka bergerak sendiri. Bergerak sendiri, nggak perlu. Iya, nutrisinya ada, mataharinya ada, ya sudah jalan sendiri. Tiap hari saya menerima laporan, kita sudah bentuk tim di sini bang, kita sudah bentuk tim, kita sudah. Dan nggak ada satupun yang minta biayai kami, nggak ada. Berangkat dari Ya mungkin dari sejarah pertemanan tadi itu. Dan yang menariknya bukan saja komunitas NU, ternyata komunitas di luar NU yang menjadi kawan saya itu banyak. Termasuk agama-agama Agama yang Abang Selami bina ya. Betul. Jadi ketua PBN. Ya bukan dibina karena posisi kita sama. Iya, maksudnya. Iya, tapi jalinan komunikasi itu terbina dengan baik. Iya, sampai sekarang. Baik bang, Indonesia saat ini kan tidak baik-baik saja. Di tengah pandemi yang sudah 2 tahun terakhir ini, ya berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah. Kita melihat kemarin ada abang menyatakan memanfaatkan masjid sebagai salah satu untuk memutus mata rantai COVID-19. Sementara kebijakan pemerintah malah menutup masjid. Nah ini gimana? Benar gitu. Jadi gini ya, COVID ini semua negara nggak punya pengalaman. Jadi ketika COVID ini melanda, seluruh negara punya cara sendiri-sendiri untuk menangani, termasuk negeri kita. Karena tidak punya pengalaman, referensinya tidak cukup, pemerintah pasti gagap melaksanakan penanganan. Coba ini PSBB tidak, PPKM juga kelihatannya tidak. Pembatasan ini, pembatasan ini, semua coba saja. Sebulan terakhir ini berapa kali PPKM? Ya, perubahan yang terjadi. Dan saya kira itu bukan full by design. Lebih banyak pada kebijakan yang sifatnya insidental. Karena itu tadi kita tidak punya referensi dan belum berpengalaman. Karena itu sedikit pun saya tidak bisa menyalahkan pemerintah. Ya, ini manusiawi, ujian bagi leader. Hal yang saya ingin sampaikan bahwa ada seolah-olah yang dilupakan oleh pemerintah. Pemerintah merasa percaya diri sekali bisa menyelesaikannya ini sendiri. Sehingga aspek pelibatan masyarakat, aspek partisipatif di dalam menjadikan musuh corona ini sebagai musuh bersama itu yang tidak tergarap dengan baik. Makanya saya usulkan buka 24 jam seluruh rumah ibadah dan jadikan rumah ibadah itu sebagai pusat komando lapangan penanganan COVID. Angkanya jelas tuh. Kalau kita hitung dari seluruh agama, rumah ibadah seluruh agama itu melebihi angka 1 juta. Muslim saja itu 820.000 masjid dan musola langgan. Kalau jumlahnya 1 juta, sementara 270 juta penduduk, itu berarti rasionya satu rumah ibadah hanya menangani 270 orang. Rentang kendali yang sangat pendek untuk melakukan pemakaman. 270 orang. Satu rumah ibadah. Di dalam satu rumah ibadah ada 10 sampai 20 orang. Ya. 10-20 orang pengurus yang insya Allah amanah, punya kepemimpinan, wibawanya luar biasa, dipatuhi oleh masyarakat karena dia terpilih oleh warga di sekitar itu. Kalau itu diberi tugas, nggak perlu digaji tuh, nggak perlu digaji, ya. Dan bisa dia rapat 5 kali sehari. Mana ada yang bisa lebih efektif
dibanding rapat di RT, rapat di kelurahan. Bisa nggak 5 kali sehari? Di masjid itu 5 kali sehari mereka rapat sambil beribadah. Lalu kemudian saya ingin sampaikan, masjid itu punya lapangan parkir. Ya, betul. Ada pelataran yang luas untuk kita lakukan olahraga terprogram, berjemur di situ. Ada NCK, airnya bagus, bersih. Tinggal kita tutup kerannya satu, buka lagi, kerannya satu, dibuka lagi, sehingga jaga jarak itu bisa diatur di situ. Bersih, Pak. Punya ruangan, punya sound system, punya listrik, kurang apa? Ada kebijakan dari pemerintah tentang protokol kesehatan, umumkan di masjid. Masa itu sound system itu hanya diumumkan orang meninggal aja? Iya. Nggak efektif. Nah, umumkan, hati-hati, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya, jangan berkerumun. Anak-anak disampaikan kepada semua, ini caranya. Ya. Itu diumumkan setiap saat di masjid. Ya. Lalu kemudian kalau ada obat dari puskesmas, masukkan saja di masjid, baru petugas masjid yang bawa kepada orang yang isoman. Ada bantuan sosial tumpuk di masjid. Petugas nanti yang di situ, petugas di masjid yang membawa kepada orang yang sedang isoman, karena pasti terdeteksi semua. 270. Dan ingat, masjid itu tidak pernah ada di tengah laut, di tengah hutan, adanya di tengah warga, pemukiman masyarakat. Kalau ini dijadikan sebagai pusat komando, luar biasa, cakep. Yang ya, ini ada hal yang menarik menurut saya. Hari ini bahkan sudah setahun lebih pegawai negeri yang sekarang ASN, tentara, polisi, pegawai BUMN, itu kan semua adalah manusia-manusia terbaik yang digaji setiap bulan. Tetapi disuruh tinggal di rumah. Kenapa ini tidak dimanfaatkan? Ayo kamu ke masjid lah. Ya, atur itu, buat piket setiap hari, tanpa harus digaji lagi. Anda sudah punya gaji di negara. Sekarang negara menghadapi persoalan, ada musuh yang namanya corona, kita selesaikan bersama. Anda digaji, masa tinggal di rumah? Ayo kita bekerja. Nah, semua tenaga ini dijadikan sebagai tenaga supporting untuk kesehatan, tetapi tentu ada batasnya. Batasan itulah yang ditarik garis demarkasinya tegas. Untuk tenaga kesehatan kamu kerjain. Untuk kegiatan-kegiatan supporting, kasih ini masyarakat, kasih tentara, kasih polisi, kasih pegawai negeri, ini kegiatan supporting. Sehingga tenaga kesehatan kita cukup, karena dia punya tugas hanya pada wilayah-wilayah khusus. Semua tugas supporting diambil alih oleh tenaga-tenaga yang kita sudah gaji selama. Belum lagi Dinda, miris sekali pasien-pasien itu dibuatkan tenda di lapangan. Ya, kenapa kita tidak memanfaatkan sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, seminari untuk dijadikan sebagai sarana pembantu untuk orang yang isoman itu? Toh sekarang ini tidak ada anak-anak masuk sekolah. Lalu kemudian guru-gurunya, kepala sekolahnya dijadikan sebagai tenaga supporting di situ. Yang sudah terdidik. Yang sudah terdidik. Menurut saya ini persoalan manajemen. Ya, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak bisa menyalahkan pemerintah. Beliau itu sudah bekerja dengan baik. Saya hanya menyajikan ini loh menu pilihan. Tetapi sekiranya saya presiden, pasti saya lakukan. Seandainya saya presiden, saya langsung panggil Menteri Agama, buka seluruh rumah ibadah 24 jam. Mulai dari malam ini jam 00. 24 jam kemudian saya menerima laporan.
Presiden punya kewenangan untuk panggil semua itu menteri. Khusus untuk Menteri Agama saya akan perintahkan itu. Tentu kalau saya sudah jadi presiden. Kalau sekarang mah ya, meskipun ada yang menyarankan saja, selaku masyarakat yang baik, ya kan Pak? Iya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi bersama Bang Dr. Andi Jamaro dulu. Jangan lupa di subscribe di channel kita Medan Orbit. Dengan subscribe ini, channel ini akan terus bertahan. Bang, sebagai tokoh nasional dengan di tengah keprihatinan saat ini, apa yang ingin Abang sampaikan kepada negara ini, khususnya pemerintah? Ya, saya ingin balik. Mestinya sekarang ini rakyat mengintrospeksi diri. Apa yang harus dikontribusikan kepada negara ketika negara dalam sakit parah seperti ini. Ya. Tidak bisa kita hanya bercelote, memberikan pandangan, lalu kemudian kita tidak membuat action. Masyarakat ini harus bergotong royong, berpartisipasi, membantu negara dalam posisi sakit parah. Ini luka parah negeri kita karena COVID ini. Karena itu tidak boleh rakyat membiarkan pemerintah itu repot sendiri. Tidak boleh membiarkan pemerintah itu sibuk sendiri. Tetapi kan pemerintah harus memberikan guidance. Bagaimana partisipasi ini dilaksanakan? Ya, bagaimana tadi masjid itu kita libatkan di dalam menyelesaikan persoalan. Ya, seperti ketika zaman Rasulullah, masjid dijadikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat kebudayaan, bahkan pusat militer. Ya, komando militer dilakukan di Masjid Nabawi oleh Rasulullah. Strategi perang dia bicarakan di situ. Nah, COVID ini adalah musuh yang nyata meskipun tidak kelihatan. Karena itu harus ditangani dengan strategi perang. Melibatkan seluruh komponen masyarakat, dan bahkan saya mengusulkan jika memungkinkan Presiden hari ini nyatakan negara dalam keadaan darurat militer. Komando penanganan COVID serahkan kepada Panglima TNI, dibantu oleh 3 kepala staf dan Kapolri. Kemudian menteri-menteri terkait. Kenapa menteri terkait? Ya, kalau perintah masjid, tentara nggak bisa, harus menteri agama. Pondok pesantren harus menteri agama, sekolah harus pendidikan. Libatkan semua ini. Ngasih obat, nggak ada obat di tentara, adanya di menteri kesehatan. Libatkan semua. Menjadi sebuah sistem sehingga gerakan penanganan COVID ini adalah gerakan masif masyarakat, bukan gerakannya gugus. Nah, itu yang pertama yang saya usulkan. Pemerintah kita surprise bahwa dia sudah melakukan luar biasa, tetapi jangan hero sendiri. Semua urusan ditangani sendiri, sementara potensi-potensi yang ada di masyarakat tidak dilibatkan. Libatkan mereka. Ormas, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan guidance? NU, untuk penanganan COVID, ini protokol. Ya. Muhammadiyah, ini konsepnya, pemerintah lakukan ini. HMI, PMI, Ansor, IMM, kami, GMNI, GMKI, ini loh, bagi Anda yang menjadi ormas pemuda, ini tugasmu. Ormas mahasiswa, ini tugas. Libatkan semua sehingga ini menjadi gerakan massa. Jadi kuncinya adalah penanganan COVID harus digerakkan oleh rakyat Indonesia di bawah arahan pemerintah. Oke, baik pemirsa Ngorbit, demikian tadi ngobrol kita bersama Dr. Andi Jamaro dulu, tokoh masyarakat Bugis
Sulawesi Selatan yang hadir di Sumatera Utara dan juga merupakan salah satu calon presiden Republik Indonesia Konvensi Nahdlatul Ulama. Demikian ngobrol kita akan kembali pada waktu dan tema yang berbeda. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.